Selamat pagi buat kita semua. Mungkin proses pembelajaran kita hanya bisa kita lakukan melalui pembelajaran daring dalam jaringan atau sistem online. Tapi bukan berarti kita berdiam diri dan tidak melakukan proses pembelajaran. Kiranya untuk kelas 11 yang sekarang, melalui video ini Bapak bisa menyampaikan informasi ataupun materi kita tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, karena ini adalah materi untuk bab 1. Jadi untuk sebelum kita mendalami pengertian dari kolonialisme dan imperialisme ini, kita harus tahu dulu apa artinya. Kalau secara sederhana, pengertian dari kolonialisme dan imperialisme ini adalah sebuah bentuk penjajahan yang dilakukan oleh negara maju ataupun negara berkembang terhadap negara yang miskin ataupun yang masih memiliki pendidikan yang rendah. Dengan kata lain, bahwa penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain untuk mengeruk atau mengeksploitasi hasil kekayaan yang ada pada negara jajahan tersebut. Itu adalah pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Jadi apa alasannya? Beberapa negara di Eropa melakukan imperialisme atau kolonialisme yang tadi pengertiannya itu adalah penjajahan. Ada di sini beberapa alasan atau sebab yang memberikan motivasi dan dorongan terhadap bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia melakukan kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, ini dikarenakan perkembangan dari pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian yang kedua, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kemudian yang ketiga, pencarian rempah-rempah, dan yang keempat itu adalah semboyan 3G, Gold, Glory, dan juga Gospel. Sudah pasti perkembangan dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi itu akan membantu pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Sedangkan kalau untuk jatuhnya kota Konstantinopel dan Turki, ini kaitannya apa? Konstantinopel itu merupakan pusat perdagangan internasional, sehingga banyak rempah-rempah yang didapatkan dari Asia yang dibawa oleh para pedagang Islam itu didapatkan oleh bangsa Eropa. Namun sejak Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, sehingga orang-orang Eropa yang beragama Kristen, mereka sudah dilarang untuk melakukan perdagangan, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan rempah-rempah yang biasanya mereka dapatkan di Konstantinopel. Yang ketiga yaitu pencarian rempah-rempah. Dengan istilah lain, bahwa rempah-rempah ini memiliki khasiat atau tumbuhan yang penting bagi bangsa Eropa. Nah, apa pentingnya di sini rempah-rempah? Rempah-rempah ini berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Karena kita tahu bahwa daerah Eropa itu merupakan daerah yang dingin. Itu yang menyebabkan harga rempah-rempah itu sangat mahal di Eropa dan membuat para pedagang Eropa mencari hasil rempah-rempah tersebut berasal dari mana. Kemudian Gold, Glory, dan Gospel ini adalah semboyan yang dikembangkan oleh bangsa Eropa. Gold itu adalah kekayaan, Glory itu adalah kejayaan, Gospel itu penyebaran agama. Dari keempat latar belakang ini, yang paling utama di dalam proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ada peta yang menunjukkan jalur pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia. Ada 4 negara, Belanda, Spanyol, Inggris, dan juga Portugis. Dan ini memiliki tanda yang berbeda. Untuk Belanda berwarna merah, Spanyol berwarna biru, Inggris berwarna hitam, dan Portugis yang berwarna hijau. Nah, bisa kita ikuti bahwa yang pertama sekali melakukan pelayaran itu adalah bangsa Portugis. Kemudian mereka melewati Samudra Atlantik, turun ke arah selatan. Kemudian mereka sampai ke Tanjung Harapan. Nah, kalau untuk pelayaran yang pertama sekali dilakukan oleh bangsa Portugis, itu bernama Bartolomeus Dias. Dari Portugis itu bernama Bartolomeus Dias, yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pelayar yang kedua, karena Bartolomeus Dias mengalami kegagalan, yaitu Vasco da Gama.
Vasco da Gama tetap mengikuti jalur yang dilalui oleh Bartolomeus Dias dari Samudra Atlantik, kemudian masuk ke Samudra Hindia sampai nanti di India, tepatnya dia di India di Calicut, Goa. Namun mereka mencari rempah dengan kualitas yang lebih baik, yaitu nanti adanya di Indonesia. Maka pelayaran yang berikutnya yang dilakukan oleh bangsa Eropa itu akan menuju ke Indonesia, tepatnya ke daerah Malaka tahun 1511 yang dibawa oleh Alfonso de Albuquerque. Dan yang berikutnya akan mereka lanjutkan kembali menuju ke Kepulauan Maluku, tepatnya ke daerah Ternate oleh si Francisco Cerro. Untuk bangsa Spanyol, mereka melewati jalur yang berbeda, bukan yang dilewati oleh bangsa Portugis. Ini ke arah barat, namun pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Spanyol ini untuk mencari dunia timur, malah mereka tiba di benua Amerika, tepatnya di sini di San Salvador dan juga di Kepulauan Haiti. Ini dipimpin oleh si Christopher Columbus. Dia terkenal sebagai penemu benua Amerika. Yang berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh si Ferdinand Magelhaens. Ferdinand Magelhaens ini melewati jalur barat juga, namun nanti dia akan turun ke arah selatan dan melewati sebuah selat. Selat itu nanti akan diberi dengan namanya sendiri, yaitu Selat Magelhaens. Kemudian masuk ke Samudra Hindia dan mereka akhirnya tiba di Kepulauan Filipina. Namun di Kepulauan Filipina nanti Magelhaens ini akan tewas dan mereka akan berangkat atau menuju ke arah selatan, tepatnya ke Kepulauan Maluku, yaitu di daerah Tidore. Dan terjadilah perang ataupun bentrok antara Portugis dan juga Spanyol karena mereka bertemu di Kepulauan Maluku. Untuk yang ketiga yaitu bangsa Belanda. Untuk bangsa Belanda yang pertama itu adalah si Barents. Barents dia melewati kutub utara. Namun sayangnya cuaca yang ekstrim itu mengakibatkan si Barents tidak berhasil mencari dunia timur. Yang berhasil mencari dunia timur itu dari Belanda, mengikuti jalur yang dilewati oleh bangsa Portugis adalah Cornelius de Houtman. Jadi Cornelius de Houtman itu adalah orang Belanda pertama yang tiba di Indonesia, tepatnya di Banten. Kemudian ada Jacob van Dyck. Jacob van Dyck juga itu merupakan orang Belanda yang berhasil berlayar dari Belanda ke Banten, kemudian nanti mereka akan menuju ke Maluku. Bangsa Eropa yang terakhir itu adalah bangsa Inggris. Bangsa Inggris juga melewati jalur yang sama yang dilewati Portugis dan juga Belanda, yaitu melewati Samudra Atlantik, masuk ke Samudra Hindia, kemudian mereka menuju ke Indonesia. Mereka akan masuk ke Aceh dan juga ke Banten tahun 1602. Dan di sini mereka juga akan menuju ke Maluku. Jadi pusat rempah-rempah yang terbaik itu berada di Maluku. Nah, bisa kita disimpulkan di sini, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda ini adalah keempat negara yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Kalau dari Portugis 1511 oleh si Alfonso de Albuquerque dan juga si Francisco Cerro. Kalau untuk Spanyol itu tahun 1521 yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Sedangkan Inggris itu nanti akan dipimpin oleh si Francis Drake tahun 1577. Sedangkan dari Belanda itu adalah Cornelius de Houtman tahun 1596. Nah, itulah proses kedatangan dari bangsa Eropa ke Indonesia. Untuk materi yang berikutnya, kita akan membahas tentang terbentuknya VOC. VOC itu adalah sebuah kongsi dagang. Jadi perkumpulan para pedagang Belanda yang tujuannya nanti di sini akan melakukan perdagangan ke Indonesia. Nah, kira-kira tujuannya itu ada 3 tujuan utama dari kedatangan atau dibentuknya VOC. Yang pertama, membantu keuangan negara Belanda. Kemudian yang kedua, menyaingi pedagang bangsa lain. Karena tadi sudah kita tahu Portugis, Spanyol, dan juga Inggris itu sudah memiliki kongsi dagang. Maka di sini Belanda membentuk kongsi dagangnya sendiri.
Yang ketiga, menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur atau di Nusantara Indonesia. Adapun yang menjadi hak yang dimiliki oleh VOC dari pemerintah Belanda itu dikenal dengan hak istimewa ataupun hak oktroy. Di sini nanti VOC akan memberikan pajak terhadap negara, sedangkan negara akan memberikan fasilitas terhadap kongsi dagang tersebut. Apa saja fasilitasnya atau hak istimewa yang dimiliki oleh VOC, yaitu hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak untuk menyatakan perang dan juga damai, kemudian memiliki hak untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Itu beberapa hak yang dimiliki oleh VOC. Bagaimana sistem penjajahan yang dilakukan oleh VOC itu di Indonesia? Mereka menerapkan kebijakan ekonomi. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Belanda ada Hongi Tochen, ekstirpasi, kontingentin, verplichtleverenti, dan juga Praegenstelsel. Kalau Hongi Tochen ini adalah pelayaran Hongi. Jadi mereka akan menggunakan perahu kora-kora untuk mengawasi penjualan rempah-rempah agar rempah-rempah di Indonesia itu tidak jatuh kepada tangan bangsa Eropa yang lainnya. Sedangkan hak ekstirpasi di sini hak menebang rempah-rempah. Rempah-rempah yang melebihi produksi itu akan ditebang agar menstabilkan harga dari rempah tersebut. Sedangkan kontingentin ini adalah kewajiban rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Verplichtleverenti ini adalah wajib pajak. Jadi kontingentin tadi di sini mereka wajib melakukan penanaman, sedangkan di verplichtleverenti di sini mereka akan membayar pajak. Sedangkan Praegenstelsel ini khusus kepada kebijakan untuk penanaman kopi. Karena memang kebetulan harga kopi itu cukup tinggi, maka mereka mengkhususkan untuk penanaman kopi ini dengan istilah Praegenstelsel. Penyebab dari kemunduran VOC yang merupakan kongsi dagang besar di tahun 1602 sampai tahun 1799, faktor utamanya adalah karena korupsi. Korupsi yang begitu besar yang dilakukan oleh para pegawai VOC. Kemudian penyebab-penyebab yang lainnya itu dikarenakan feodalisme, ketidakcakapan, dan juga banyaknya hutang atau terlilit hutang. Itulah beberapa sebab yang membuat VOC itu mengalami kemunduran, sehingga VOC itu hanya bertahan dari 1602 sampai 1799, tepatnya tanggal 31 Desember. Setelah VOC bubar, penjajahan di Indonesia akan diteruskan oleh pemerintah Belanda secara langsung, bukan lagi oleh sebuah kongsi dagang yang dimiliki oleh Belanda. Mungkin itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan untuk proses pembelajaran. Sekiranya hal-hal yang tidak kalian ketahui bisa dipertanyakan melalui WA ataupun melalui Google Classroom. Terima kasih.